Pemirsa, sepanjang kita masih diberi kesempatan bernafas, sepanjang itu pula manusia terus berproses untuk mencari makna dirinya. Melalui segelintir ujian serta sederet kebahagiaan. Dan kesempatan adalah satu kata yang teramat mahal, karena dengan kesempatan itu kita bisa merasakan kasih yang maha kuasa. Hingga akhirnya yang tersisa hanyalah rasa bersyukur atas semua perjalanan dan menyambut next chapter dengan penuh kelapangan. Kali ini saya mengundang sahabat Jas Alvin dengan penuh sukacita datang ke Jas Alvin untuk menyambut Natal dan menyongsong tahun baru 2015 dengan harapan baru. Langsung saja saya undang sahabat Jas Alvin yang pertama, ada Chico Jericho di Jas Alvin. Chico. Yap. Akhirnya, apa kabar? Sehat? Sehat. Wah, Gimana kabar? so far so good. Jadi kita ucapin selamat dulu buat dia ya. Congratulations, aktor terbaik 2014 Festival Film Indonesia. Luar biasa Mas Alvin, puji Tuhan. Pernah kebayang? Terima kasih. Tiba-tiba, Ya, waduh, nggak pernah kebayang sih. Tapi dulu suka bercanda-bercanda aja sama teman kalau lagi ngobrol kayak gimana kan. Wah, gimana ya kalau suatu saat gitu, saya megang Piala Citra. Luar biasa kali ya, Piala Citra kan penghargaan yang udah lama kan, udah tua, dan siapa yang nggak tahu Piala Citra gitu Mas Alvin. Itu kayak, aduh luar biasa banget, saya nggak kebayang. Dan ini merupakan kado Natal yang paling istimewa dari Tuhan untuk saya. Untuk masuk nominasi aja, dari bisa bareng sama para nomini, saya udah sangat bersyukur. Dan itu saya ngerasa kayak, oh my God, thanks God gitu. I feel so blessed. Iya, yang kayak kebetulan ada acara juga, mau sharing sedikit nih, kayak ada acara juga tanggal 6 kemarin, bentrok sama acara FFI. Ada teman yang kayak ngundang kayak, ayo dong kita ngumpul rame-rame gitu kan, ini acara kapan lagi. Terus ya saya balikin ya, tapi kan ini Piala Citra, kapan lagi saya masuk nominasi. Terus kayak teman ngomong kayak, ya lo kan baru nominasi, belum tentu menang, udah mendingan kita kesini, kita ngumpul sama-sama apa segala macem. Ya dalam hati saya kayak, bukan masalah menang atau apa, saya senang aja bisa ngumpul bareng aktor-aktor yang udah senior apa segala macam di sana, biarpun saya cuma nominasi di sana gitu. Apalagi dengan FFI format baru ya, Iya, yang refresh sekarang kan. refresh, dan sistemnya kan sekarang ballot gitu kan, tabulasi. Ini like it's a sign ya, mau harus berangkat dan ternyata menang gitu. Iya, puji Tuhan sih, luar biasa. Oke, tapi mendalami karakter sehingga harus tinggal ke sana, tinggal di Ambon ya, berinteraksi dengan penduduk setempat, dialeknya belajar. Jadi saya dari timur kan kisah nyata, Mas Alvin. Kayak rasa yang dimiliki oleh Sani Tawainela sama rasa yang dimiliki oleh Chico udah jelas berbeda. Jadi di saya dari timur, saya benar-benar coba keluar dari comfort zone saya harus belajar dialek, saya harus mempunyai rasa yang seperti dimiliki Sani, dan bagaimana caranya saya menghidupkan sosok Sani itu dalam diri saya kan. Chico nggak pernah ngalamin masa konflik seperti apa. Dan menurut saya dialek itu bukan dihafalin, dipelajarin, tapi dialek itu mengalir begitu aja menjadi suatu kebiasaan. Jadi saya memutuskan, saya ngobrol sama Angga, ya natural, ngobrol sama Angga gimana kalau saya stay di Tulehu. Angga akhirnya boleh stay di Tulehu karena dialog Maluku itu kan bermacam-macam. Maluku Paso, Maluku Wai, Maluku Tulehu itu beda-beda Mas Alvin. Masing-masing beda. Tidak sekedar memerankan karakter dan sebuah film ya, Cik ya. Betul. Tapi ikut merasakan sampai dapat pengalaman batin yang luar biasa sih. Terus ada A Copy of My Mind. Copy of My Mind. Joko Anwar udah selesai syuting juga. Udah selesai. Ini menarik juga kan? Itu menarik Karakternya juga. berbeda. Karakternya berbeda dari Sani. Kalau di A Copy of My Mind itu jadi tentang potret Jakarta yang sekarang yang macet. Tapi ini diambil dari masyarakat yang middle dan dari bawah, menengah ke bawah. Terus tentang ada politiknya juga ya. Nge-build karakternya juga Bang Joko lebih kayak ngobrol. Jadi kebetulan di sini saya memerankan tokoh sebagai Alex. Alex itu kan bukan, ini nggak dari fiktif lah. Jadi gimana kita mau bentuk Alex itu kayak gimana, latar belakangnya kayak gimana gitu. Itu dikasih kebebasan sama Bang Joko. Buat ekspor itu ya? Untuk ekspor. Lalu nanti ada filosofi kopi. Filosofi kopi. Ini menarik semua. Selalu dapat karakter yang menarik ya, Cik? Betul. Saya cenderung mencari yang ada challenge-nya gitu, jadi bikin saya lebih semangat. Picky nggak ya? Memilih ya sebetulnya? Memilih akhirnya. Nah, saya cenderung nyari yang ada tantangannya supaya
saya bersemangat untuk ngelakuin itu, untuk mencari itu, untuk mengejar itu. Biasanya kalau emang nggak ada challenge sih kan jalan ini juga kurang bersemangat atau kayak gimana pastinya kan Mas Alvin. Kalau yang menariknya di filosofi kopi, Barista. ya selain barista di sini ini film pertama saya menjadi co-producer. Nah, itu dia. Di belakang layar juga, Betul. di depan layar juga. Jadi belajar gimana developing script, terus pemainnya kayak gimana. Itu saya ikut meeting, terus kayak how to deal with a sponsor, itu ikut sama Angga. Jadi masih banyak belajar juga. Menarik ya. Maksud aku gini, udah mulai merangkah ke arah situ gitu. Kelihatannya benar-benar fokus ke film kelihatan. Betul. Emang kebetulan dari dulu hobi nonton film. Iya. Dari orang tua, papa juga suka nonton film. Terus dulu sempat pikiran gimana ya suatu saat kalau gue ada di situ. Dan ternyata terbukti. Iya. Tapi gini, memerankan satu karakter dan karakter lain dengan banyak film ini berbeda-beda, menanggalkan itu untuk masuk ke berikutnya kan nggak mudah kan. Betul, kayak kemarin itu habis syuting dari Cahaya Dulu dari Chico Timur. kan rapi. Iya, iya. Tiba-tiba sekarang ada style baru gitu kan. Ya kan style barunya gitu kan. Betul, kayak kemarin pada saat syuting Cahaya dari Timur ada film berikutnya Seputih Cinta Melati. Karena prosesnya lama waktu di Cahaya dari Timur sekitar 7 bulan sama syuting untuk ngelepasin si Saninya itu yang sulit kemarin. Kayak banyak orang yang ngerasa kayak jalannya kok beda Chico, terus kayak cara duduknya, cara makannya, apa segala macam. Dan itu sampai orang tua sendiri yang ngomong, sampai mama papa itu ngomong, kok beda sih jadi begini gini gini. Oh iya, iya, pelan-pelan kayak sadarin lagi pelan-pelan. Mau nggak mau ya harus. Mau nggak mau. Tapi dengan kesibukannya makin banyak, film makin, apalagi nanti menang nih kan, udah menang kan, Waduh. automatically percayalah itu kan lebih ada ini lagi kan, gaungnya lagi. Sempat punya waktu untuk hiburan pribadi? Masih ada waktunya? Mas, harus. Kita break dulu, kita kembali saat lagi hanya di Just Alvin. Dia datang nanti lagi magang kerja di sana. Tapi begitu dia masuk, saya dan Nadia langsung kelihatan, dia siapa gitu loh. Karena auranya keluar sekali pada saat dia masuk. Cik, tapi fokus ke dunia kerja dengan sekian banyak kegiatan, ya. Sementara punya ujian dalam kehidupan juga nih. Ya kan lewatnya bersamaan gitu kan, gak gampang kan. Iya, Masalah itu dia. pribadi pula gitu. Nah, Betul, gimana betul. cara kamu untuk bisa maintain keduanya dan bisa fokus dua-duanya? Berarti sama loh kelihatannya ya. Gimana ya, pikir positif aja sih Mas Alvin, jalanin aja kayak di balik segala sesuatu pasti kan Tuhan menyediakan segala sesuatu yang lebih baik lagi. Jangan lihat ke dalam masalahnya Mas, kayak gitu sih, saya lebih ke situ. Jangan lihat ke dalam masalahnya. Iya betul, kayak pasti ada segala sesuatu yang baik yang akan Tuhan sediakan nantinya gitu. Bagaimana kamu melihat kehidupan kamu yang sekarang? Sekarang sih luar biasa sih, saya lebih bersyukur gitu. Saya minta film, Tuhan kasih 3 langsung. Itu udah sangat luar biasa menurut saya. Pernah minta pasangan? Sering sih berdoa ya, bagaimanapun juga kan ada teman sharing apa segala macam kan pasti lebih asik ya kan, kayak lebih enak lah pasti. Berdoa, tapi saya yakin pada waktunya pasti Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang indah pada waktunya. 5 years and 6 months, 5 tahun 6 bulan bukan waktu yang sebentar kan ya. Betul Mas. Berjalan bersama, selalu bersama, tiba-tiba dihadapkan bahwa prinsip keduanya untuk tidak bisa disatukan kembali. Iya, How do iya. you see this? Kalau dibilang serius sih serius banget sih, kayak Karena udah melihat kalian udah kayak iya to benar. become one kan kalau kita Iya lihat. iya. Udah deket banget sekali. Ya 5 tahun 6 bulan sih, tapi ya iya memang bukan jalannya mungkin ya. Ya itu kenyataannya dan itu nggak bisa dipaksakan kan. Sudah bisa move on? Awalnya sih emang berat, soalnya kan emang udah lama juga. Sampai sekarang juga kadang masih ada pikiran tuh kayak gimana, tapi ya oke 8 lah. bulan ya, kurang lebih 8 bulan ya. Iya. Tapi ya aku balikin lagi kayak kalau aku bawa sedih apa segala macam ya keadaannya juga akan seperti itu dan nggak akan berubah. Jadi buat apa dibawa sedih? Tapi nyatanya juga toh sampai sekarang juga masih berhubungan baik juga gitu. Kita boleh punya kemauan, tapi kalau misalnya di atas menyatakan tidak, kita nggak bisa memaksakan itu kan.
terjadi ya. Oke, saya akan panggil sahabat Jas Alvin yang lain. Ada Chelsea Islan di Jas Alvin. Chelsea, hi. Halo. How are Finally you're here. Chelsea sebelah sana. Nah, sebelah. Oke. you? Iya. Oh, aduh, saya bilang segar banget loh kalau lihat. Segar ya. emang? Iya kan? Luar Masih ingat biasa. nggak pertama kali kita ketemu 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu? Ada sebuah event besar dari majalah online ya online magazine di mall besar. Kemudian saya ketemu dia, saya dan Nadia lagi duduk karena kita jadi pembicara di situ. Oke. Dia datang, Nadia lagi magang kerja di sana. Anak kecil biasa, gak berani lihat mata kita gitu duduk. Tapi begitu dia masuk, saya dan Nadia langsung kelihatan dia siapa gitu loh. Karena auranya keluar sekali pada saat dia masuk. Tapi kamu masih nunduk ya? Iya. Masih ingat momen itu? Masih ingat ketemu pertama kali sama Mas Alvin, sama Mbak Nadia Hutagalung, sama Ibu Esther Iya, juga. betul. Terus kita bicara-bicara soal saat itu kan Mbak Nadia masih jadi juri buat Asia's Next Top Model. Seru sih. Sekarang, nah ini paling baru kan? Mary Riana. Iya. Film keberapa ya? Mary Riana itu adalah film ketiga saya, Ketiga. tapi sebenarnya untuk syutingnya itu adalah yang keempat karena film ketiga itu sebenarnya di balik 98, tapi yang tayang duluan Mary Riana Mimpi $1 juta. Tantangannya apa? Berperan sebagai seorang Mary Riana yang dikenal orang sebagai motivator dan lain-lainnya. Tantangannya sebenarnya lumayan banyak ya, dan saya harus bertanggung jawab atas perannya Mbak Mary dan atas semua. Aku harus membawakan apa ya namanya Mbak Mary itu sendiri gitu, dan pastinya Mbak Mary Riana sendiri sudah punya base dan crowd sendiri, jadi saya harus bisa memerankan sebaik mungkin. Apa yang bikin kamu berubah kayak sekarang ya? You look totally different compared Iya. to 3 tahun yang lalu loh. Betul, 3 tahun lalu dia nggak bisa eye contact sama kita, dia begini. Iya. Sekarang dia bisa Oh, ya? dengan begini lihatnya Betul. gitu. Iya, jadi 3 tahun yang lalu aku merasa bahwa mungkin aku belum ketemu sama banyak orang gitu. Mungkin karena lingkungannya hanya di sekolah, dan di sekolah pun juga aku termasuk yang mungkin nggak terlalu vokal sebenarnya, nggak begitu yang misalnya ditanya guru nggak langsung bisa jawab gitu. Jadi mungkin setelah selesai sekolah itu aku bertemu dengan lebih banyak orang lagi, dan setelah bertemu dengan banyak orang akhirnya mungkin kayak bertukar ilmu dan yang lain-lain, akhirnya kayak I gain spirit gitu, lebih kayak semangat, terus kayak mungkin lebih banyak wawasan yang aku pelajari dari orang. Oke, terlibat dalam filmnya Lukman juga. Iya, betul. Tragedi Di balik 98. Iya, itu tentang peristiwa 98. Tapi film itu mungkin memang backgroundnya tentang kejadian 98, tapi sebenarnya diangkat dari film itu tentang keluarga dan juga tentang mencintai sesama gitu. Karena kan saat itu kan krisis moneter dan Perdamaiannya yang itu. lain-lain. Nah, kita ingin mengangkat gimana sih caranya bisa damai satu sama lain gitu. Jadi positif aja. Mirip ya? Mirip loh. Jangan-jangan ini Mbak Mary. Nah, jangan-jangan ini Mbak Mary bukan Jangan-jangan Chelsea ini Island. Chelsea Island. Island dia panggilnya. Pulau How do you Barsnya. see yourself now compared to yang sebelumnya? Sangat berbeda karena Karena cepat sekali loh karirnya, terbilang cepat Iya. ya. Luar Iya, biasa. kalau yang pas kita ketemu waktu itu kan masih yang kayak, ya aku masih kayak belum terlalu banyak ketemu dengan orang-orang yang bisa memberikan influence kepada aku gitu. Jadi sekarang mungkin aku dapat influence misalnya dari Mbak Mary, itu juga influence-nya sangat besar gitu, kayak memainkan film dan memerankan sebagai Mary Riana juga itu memberikan influence yang sangat besar. Dia ajarin aku gitu-gitu, dan juga selain itu juga ketemu dengan misalnya para sutradara-sutradara yang lain, itu juga mereka ngajarin aku gitu. Jadi sebenarnya mungkin perjalanan yang 3 tahun ini Dia kayak fast learner soalnya. Iya. perjalanan 3 tahun ini benar-benar isinya belajar dari orang langsung, jadi kayak teori langsung gitu. Kalau misalnya di sekolah kita masih yang kayak ya belajar belajar teori, tapi di sini teori dan praktek gitu. Makanya sekolahnya dibanding dulu. Iya. Sekolah langsung jadinya, bukan sekolah yang duduk Oke, di kelas gitu. kita break dulu, kita kembali saat lagi hanya di Jas Alvin. Dari acting itu juga jadi bisa merasakan jeripaya orang lain gitu. Justru pendidikan yang kayak gini nggak bisa dicari di tempat lain. Sekolah Betul. pun nggak. Pertanyaan sama saya ajukan pada Ciko tadi. Picky nggak kalian? Memang harus picky, harus Iya. milih. Chelsea juga kelihatannya seperti itu ya. Benar nggak tahu? Correct me if I'm wrong. Iya sih, aku memang picky sih kalau milih film. Mungkin kayak
menurut aku memang setiap orang harus ada idealisnya sendiri-sendiri sama prinsip masing-masing gitu. Wow, 19 tahun loh usianya. Pemikirannya udah kayak gini kan gitu. Setiap orang harus punya prinsip. Kalau menurut aku sih makanya kalau milih film mungkin harus nggak bisa asal ya. Tapi bukannya kita mau kayak maksudnya sombong atau gimana. Tapi memang mungkin setiap orang memang punya haknya masing-masing kan. Dan kalau aku sih, aku apa aja itu, maksudnya aku nggak ngelihat dari perannya sih sebenarnya. Aku nggak ngelihat maksudnya dia karakter yang gimana. Tapi lebih ke ceritanya sendiri gitu. Dari ceritanya itu penonton bakal gain apa gitu, ada moralnya nggak, ada message-nya yang apa, iya ya? Message untuk penonton, message untuk semua orang, untuk masyarakat apa gitu. Bahkan untuk diri kita sendiri ya. Iya, untuk kita sendiri karena biasanya kita kalau misalnya lagi peranin film, menurut aku ya, aku juga jadi belajar gitu. Kalau perannya menantang, aku jadi pingin belajar terus gitu. Nah jadi, gitu nah ya. iya, lebih semangat kan? betul. Makanya kayak aku pengen dapat film yang lebih menantang gitu sih. Sudah dapat kan yang host Cokroaminoto dengan Mas Garin Nugroho? Itu ya kan? sangat menantang. Nah itu. Mary Riana pun juga menantang sekali dan di balik 98 juga. Jadi perjuangannya luar biasa juga. Banyak ya film kamu ternyata ya. Masih taekwondo nggak? Kalau taekwondo pas masih kecil, sekarang udah nggak pernah Diving? lagi. Ini agak tomboy dari kecil nih, gitu loh. Kalau diving sih kayaknya terakhir 2011 pas aku masih ikut diving club di sekolah gitu. Terakhir kita ke Tulamben, ke ini shipwreck yang di Tulamben. Terus main go-kart juga. Go-kart SD suka banget. Jadi dulu tuh SD aku mainnya sama kebanyakan laki-laki gitu. The only girl yang ikut taekwondo sama go-kart. Diving juga cuman ada sekitar 5 perempuan yang masih ya? Sepeda juga, sepeda. Buat Masih ada waktu buat diri biasa. sendiri, Chelsea? Untuk diri sendiri mungkin 1 minggu aja. Dengan siapa di-share biasanya kalau Sabtu Minggu? Dengan keluarga, dengan orang tua sih biasanya. Dengan keluarga aja? Iya. Nggak dengan teman-teman yang lain? Oh, dengan teman-teman kadang-kadang, tapi karena teman-teman aku semua udah pada kuliah, jadi mereka udah punya kesibukan masing-masing. Tapi rencana ngelanjutin kuliah masih terpikirkan? Karena kan masih tetap menganggap bahwa pendidikan adalah yang penting sekali. Iya, betul-betul. Pendidikan tetap nomor 1 buat aku, tapi mungkin masih harus di pending dulu. Tapi kalau menurut aku mungkin kalau misalnya... Tapi kita dapat pendidikan juga di bidang yang lain. Iya, sebenarnya betul. Aku setuju banget. Aku setuju banget. Apa segala macam kayak. Dan itu nggak bisa dibeli loh itu. Aku dapat pengalaman hidup. Kayak aku jadi dapat segala sesuatu yang kita peranin di karakter tersebut dan itu susah didapat. Menurut aku sih jadi aktor itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Itu aktor merupakan ibadah juga menurut aku karena kita memerankannya dengan ikhlas. Kita kita menjadi seseorang. Kita bernafas ini tapi bernafas bukan sebagai Chico atau Chelsea. Dan Chelsea sebagai Mbak Mary Riana. Kemarin tiba-tiba jadi Sunny dan aku merasakan pada saat itu kayak wah gila Sunny ngalamin itu. Jadi aku dapat pelajaran hidup jauh lebih mensyukuri hidup aku gitu. Menurut aku jadi aktor juga kita masih bersekolah, kita sampai sekarang masih sekolah. Iya, kita tuh bekerja pun adalah ibadah ya. Bekerja adalah ibadah. Aku setuju banget karena jadi dari acting itu juga belajar lagi dan juga jadi bisa merasakan jeripaya orang lain gitu. Justru pendidikan yang kayak gini nggak bisa dicari di tempat lain. Sekolah pun nggak bisa. Jadi kita sebenarnya ini udah sekolah ini kan proses belajar juga. Ini sekolah proses juga pembelajaran, ya. proses Learning by doing. Iya, betul. Dan proses hidup juga menurut aku. Betul, setuju. Bener. Kayak dulu aku cita-cita kayak pengen jadi pilot gitu, tapi nggak kesampaian. Akhirnya aku jadi aktor sekarang. Aku bersyukur aku sempat kebayang kayak, oke, gue jadi aktor, gue bisa jadi siapa aja. Bisa entah gue bisa jadi pelatih sepak bola. Mungkin gue suatu saat gue jadi pilot dan gue akan ngerasain jadi pilot itu seperti apa. Karena jadi aktor itu bukan pura-pura kan. Iya. Jadi kita benar harus into the character, feel. Udah pakai feeling, udah bukan acting. Betul. Kita harus ada soul, benar nggak? Soul. Makanya tadi aku bilang soul to soul nih, harus connected. Itu seru. Karena kalian bukan memerankan, kalian jadi orang itu. Jadi orang itu, udah bukan memerankan bukan lagi. acting sebetulnya kan, masuk ke situ ya. Tapi bicara soal perayaan Natal, sejauh ini seorang Chico dan seorang Chelsea memaknai agama dan kepercayaan itu sebagai pegangan hidup seperti apa sih? Kalau saya sendiri, saya memaknai agama itu segala sesuatu yang mengajarkan saya untuk berbuat baik, mengajarkan saya kasih, mengajarkan saya untuk mengenal sama Sang Pencipta lah, gitu.
sama juru selamat pribadi saya. Kalau menurut aku sih, aku lebih dari agama itu aku ingin berbagi sama orang lain. Jadi lebih sharing gitu ya, maksudnya kita jadi care tentang orang lain, kita juga share sama orang lain gitu. Dan menurut aku semua agama tuh sama aja sebenarnya gitu. Tapi gimana caranya kita apa ya? Bersyukur dan give thanks to God kali ya. Mungkin dari situ gitu. Dan aku nggak pernah nggak ke gereja setiap minggu. Kayak aku bersyukur atas semua yang sudah diberikan sama Tuhan Yesus. Kita break dulu aja. Kita kembali saat lagi hanya di Just Alvin. Nah ini lu dengerin lu. Kadang-kadang kalau lu udah bener, kadang-kadang lu walaupun udah salah dikasih tahu, lu juga nggak mau dibilang salah. Masa keluarga jadi bawa sini. 1, 2, sekarang kita panggil 3 yang lebih ramai lagi ya. Ada Rio Febrian, ada Marcel, ada Misha Chandra Winata. Di Just Alvin. Jadi sebenarnya Merry Christmas. Nanti dong ada. Duduknya diatur. Nah, sebelah situ dong. Yang kembar situ. Oh ya, yang mau nikah tanggal. Iya, yang mau nikah. Iya, kalau yang tengah lagi asik mengunjungi tempat lokasi syuting. Bawain sepatu. Yang tengah, iya kan? Yang tengah kan, yang tengah kan dengan bintang sinetron. Yang paling sini dengan orang advertising. Itu beda-beda memang. Katanya sih ini mau nikah tahun depan. Nah, 28 mau nikah katanya. Kenapa aku ngomong kayak gitu biar banyak dapat doa. Amin. Ya banyak dapat sponsor lah, jadi kalau bisa nikah nggak. mau kayak yang sebelum itu tuh. Sponsor semua ya. Kalau bisa 10 days gitu tiap hari gitu ada dia kan itu. Udah lo. Yo, jadi punya grup baru. Apa tuh? Bertiga itu trio dengan Semi Simorangkir. Sama Semi sama Marcel. Dan iya. Itu luar biasa. Itu yang lihat-lihat yang gondrong-gondrong langsung meleleh. Laki-laki gondrong. Itu suaranya kan luar bertiga. Aku pikir grup baru lagi tadi 3. Jadi udah bikin 3 lagi. Mau dibikin lagi Next diolah. project tapi tahun 2015. Lagi diolah. Iya, Nah, 2015. itu kan kalau yang Marcel sama Semi sama Rio itu project suksesnya. Kita ntar coba project gagalnya. Project gagal di suara tapi muka nggak gagal. Kalau kita kan gagal semua tuh bertiga. Dipuji sama dia. Iya. Jadi itu grup Itu ya kemarin. seasonal. Iya sih sebenarnya, jadi satu konser kemarin namanya konser generasi patah hati. Oh. Kalau bikin di Ambon konser generasi patah-patah. Patah-patah bro. Iya kan? Enggak sih sebenarnya ya ada nanti bakalan ada beberapa kota juga. Ya. Jadi bikin album baru? Enggak album, cuman konsep panggungnya aja. Kan karena mungkin dari kita bertiga latar belakangnya sama, lagu-lagunya sama, banyak lagu-lagu melo gitu. Terus tapi dengan karakter suara yang berbeda-beda gitu. Jadinya ya pengen aja bikin sesuatu yang. Tapi di album terbaru Rio sendiri kan ada rekamannya di luar. Iya, album baru yang mau keluar ya di Swedia kemarin. Terus aransemennya dari Deket-deket Jerman. Nah, dia deket Jerman. Iya kan? Aransemennya dari aransemennya ya mereka. Jadi gue bikin lagu di sana. Terus jauh-jauh amat sih. 2 minggu. Ini sebenarnya kerjasama sih. Karena memang ada kerjasama dari label yang di sini sama studio di sana. Jadi bikin lagu di sana, terus mereka ngerjain musiknya. Yang aransemen musiknya? Aku kerjasama sama 3 arranger di sana. Jadi salah satunya itu ada namanya Olof Linskov gitu, dia yang bikin Suju, EXO gitu. Itu dia. Ya, terus ada satu mereka satu tim arranger gitu, 3 orang, anak-anak umur 19 tahun gitu, kayak Chelsea gitu ya. Oh iya. 19 tahun, terus mereka nanya, gue boleh denger lagu-lagu lo nggak yang sebelum album gue kasih, ini album gue gini. Oke. Lagu mana yang mereka suka? Ya mereka hanya dengerin sih sebenarnya. Oh, gue basa-basi nih kan. terus gue bilang, lo kasih denger lagu lo dong ke gue pengen tahu ya lo musiknya kayak apa. Gue denger gitu. Ini
is it Taylor Swift? Gue bilang gitu. Iya kemarin kita disuruh ngerjain Taylor Swift gitu. Iya. Boleh, gitu boleh. gitu ya. 19 tahun loh. Gila, 19 tahun begitu. Jadi ini juga 19 tahun. Iya makanya kan tadi Jadi bilang. sekarang orang-orang yang 19 tahun tuh memang cepat sekali nggak? 19, 23, 24, 27. 18. 18. Jangan nggak percaya begitu dong. Itu hanya umur lah. Hanya umur, ya benar. Nasib dan pengalaman. Kalau orang sekali. yang mau menikah Dan dalam waktu goyangan. dekat, memang begitu cara berbicaranya. Udah wise banget tadi ngobrol gue. Saya terima kasur, spray, bantal, saya terima semua kok. Saya terima nikahnya. Oke, kalian berdua ya kan ini jiwa entrepreneurship-nya tinggi sekali. Masih muda kayak begini, sudah mulai nggak begitu sering mau tampil di sinetron dan mulai lebih suka bisnis ya. Mungkin karena mungkin sama kayak bayi ya waktu pertama kali dia ingin belajar jalan, pengennya kan jalan terus. Nah di dunia entrepreneur ini baru dan karena celahnya ada, kesempatannya ada dan disupport juga dari keluarga dan kebetulan Misha juga ikutan sekarang. Jadi kenapa nggak diambil? Karena menurut aku sih kesempatan itu nggak mungkin datang 2 kali. Kalau kita gagal, mungkin gagal bisa sekali 2 kali. Tapi namanya gagal sekali 2 kali, percobaan untuk lebih suksesnya pasti bisa 5 kali lebih besar. Jadi kenapa enggak? Tapi variasi bisnisnya banyak loh, ya kan? Otomotif ada. Ini dekat sini bengkelnya, dekat sini. Persis dekat sini nih. Persis. Jadi kalau mobil-mobil metro rusak, saya bisa betul ya. Dia pintar, karena dagangnya kenceng gitu. Tapi Mini Cooper nggak bisa. Untuk jenis tertentu. Buset. Restoran juga ada. Tapi kalah kalau makanan saya itu kalah dengan restoran Thailand. Oh iya benar. Yang ini bahaya. Bahaya ini. Kalau saya datang saya temenin Ciko. Boleh dapat tempat duduk? Enggak mas, rame. Oh iya udah saya keluar. Nggak boleh. Udah bisa begitu dia. Udah bisa saking penuhnya loh. Tapi pernah nyobain belum? Udah dong. Si dia tong. Iya. Enak mau apa? Itu mie juga enak sekali tuh yang apa itu? Patai. Mantap lah pokoknya. Enak lah. Jadi ya sama-sama lah kayak Ciko lah. Maksudnya restoran bisnisnya F&B kalau di Jakarta tuh selalu naik lah, update terus dan untungnya 300% ya. Luar biasa. Ya, jadi ya Minimal 200. minimal 200. Oh, bikin restoran juga. Iya, bikin restoran. Jadi enggak enak kebuli nih. Jadi ya kayak gitulah karena melihat ada kesempatan yang kita ambil lah. Demand-nya ada kan? Ya tapi nggak itu aja kan? Bikin, itu bawa apa itu? Oh, ini. Iya, ini dia jualan tas. Mending lo kasih deh. Kita bisa bikin lagi. Langsung Kasih. banyak. Nanti cuma bumbung ini karena tas paling pertama pernah dibuat. Jadi karena bumbung Historical ini, tinggi ya? ini value-nya. Ya nggak usah nangis, kan tadi kejadian. Sama tas, lagi jadi. Oh jadi belum? Belum. Jadi tak kasih aja deh. Tak kasih aja ya. Mending dikasih aja. Jadi berhubung ini tas paling pertama. Ini historicalnya ini bener boleh. Tadi tanya-tanya Ya. Jadi kalau pas waktu di beda. Orang Kalau tua yang gue lebih tua nanya ya, datang. lebih tua ya. jadi nanti di Itu situ anak pas saya buka. taunya kirim. Mas Alvin jangan lupa nanya itu ya, biar langsung datang. Iya. Biar semuanya ada. Jadi dalam situ isinya banyak semua, ada mantan-mantan gue, ada sepatu bekas. Nanti juga dikasih gue ya. Anti air Iya, ya, anti air. Jadi itu anti air. Jadi konsep itu pertama kita buat karena pengen buat anak muda, plus anak-anak zaman sekarang kan kita nggak bisa kalah dengan motor. Motor itu kan banyak banget di Jakarta. Iya. Dan motor gede tapi nanti gue kasih special desain khusus Vario gitu. Oh ini bisa desain? Bisa. Jadi anaknya ini kita air tuh mantul ya? air mantul. Air mantul. Jadi kita MDO. Jadi ada orang yang mau pesan bisa minta tolong sama kita, nanti kita bantu desain. Bikinin dong satu buat Alvin. Nanti dibikinin juga. Gede di sini gue. Enggak, mestinya Jas Alvin jadi begitu kelar, bintang tamunya semuanya dapat tas dari lo. Oh tenang, banyak kok. Gitu dong. Ya kan? Kalau bentuk kerjasamanya bagus ya. 5% ya? 17 Januari akan mulai syuting untuk film thriller ya. Iya, film thriller. Pembunuhan. Untuk kesekian kalinya seorang Marcel memerankan karakter yang Mati. 4 kali ya. Iya, 4 kali. Wow. Di sinetron spesialis 3 kali. Salah satunya yang bareng sama Ciko, saya juga mati. Ketusuk pisau dapur. adegannya itu ya. Iya, dan benar-benar dibuat dramatis.
pisaunya kelempar di sini mati. Saya bingung, di sini kok mati? Kalau di jantung iya nggak apa-apa. Di sini saya mati. Yang kedua mati ketusuk sama paku di mata, mati juga. So muka lo muka buat dimatiin kali ya? Ya mungkin Kayak lo spesialis muka lo tapi nggak cocok untuk hidup gitu, kayak arti hidup bukan Marcel, arti mati Marcel gitu. tapi sebenarnya bagus. Sebenarnya bagus. Ada segmennya sendiri jadinya ya. Segmen mati ya. Segmennya mati ya. Jadi bagi semua yang mau punya Kita film, mau bikin film nih mati. Marcel aja, pasti dia mau gitu. Stereotipnya itu jadi jadi mau drama, mau thriller, mau Sebenarnya komedi, susah kan bikin stereotip untuk seseorang, karakter seseorang kan sebenarnya kan susah kan. kalau mau dibikin karakter mati terus. Iya, mati di dalam kehidupan perfilman, tapi dalam kehidupan nyata semangatnya tidak pernah mati. Orang mau nikah tuh kayak gitu. Optimis. Tapi pas sudah nikah baru. Saya baru bilang, saya tuh kenal dia kurus. Oh udah lama tuh, umur 17. Umur Chelsea. Berapa tahun yang lalu lah? 19. Beda banget sama sekarang. Sekarang kan selalu arguing, bukan arguing in a good way ya. Iya kan? Nggak tahu kalau mau gue sih not in good way. Oh gitu. Aku lebih banyak ngalah ini. Udah sel menang deh. Udah sel. Nggak, kalau aku mikirnya kalau aku nggak salah, aku nggak mau disalahin. Tapi ada Kadang-kadang kalau Nah, lo salah, ini dulu. Kadang-kadang kalau lo udah bener, ya kadang-kadang walaupun udah salah dikasih tahu, lo juga nggak mau dibilang salah. Masa keluarga jadi bau sini. Bukan keluarga. Jadi yang kiri lebih sensitif katanya ya. Yang kiri. Oh iya. Ya, yang kiri Nisha lebih sensitif katanya. Yang kiri berarti gue kan. Ya, kiri saya. Oh iya. Nah itu harus jelasin. Ntar berantem. Nanti dipikirin, nanti kenapa kiri? Ini kiri bukan kanan, gitu. Panjang ini. nangis. Iya sih. Nggak sih, bukan nangis biasa. Sampai sesensitif itu. Bukan sensitif. Kalau Marcel tuh dia udah mungkin pengalamannya lebih banyak dari aku. Pengalaman di bidang apa? Dari segala macam bidang deh. Mau dari percintaan, mau dari segi percintaan. Lu lebih banyak pacaran dari gua. Apaan sih? Lu pacaran 6 kali kan? Ada yang pacaran cuma 2 hari. Apaan? 6 kali 4. Ini munculin karakter bidang semua ini lucu ya. Menarik ya. Sitcom. Tidak ada yang bikin begini, kita bikin aja ya. Ada pacaran dia cuma 1 hari, Indriani namanya dulu deh. Disebutin namanya. Tapi kayak Kak Indriani. SMP kan SMP itu dia dong. Tapi waktu SMP. Waktu SMP itu kan kita buta dengan masalah percintaan. Dan Marcel kan lebih banyak bergaul. Jadi kayak dia lebih banyak pengetahuan dibandingin aku. Gua bahkan waktu itu belum pacaran. Gua mau cerita dulu pas selesai ini tadi. Ya, boleh. Tapi selalu begini ya kalian. Enggak sih. Enggak. Lagi di Just Love aja. Ya kita berantem tapi ya setiap 5 menit setelah kita berantem pasti balikan lagi kayak nothing happen. Jadi cuma mungkin ya lebih baik berargumen daripada kita diam-diaman nggak ngapa-ngapain. Suami istri aja sering berantem ya. Benar. Ya, sampai sekarang masih berantem ya. Kita break dulu aja. Dewasa sekali yang berdua beda. Kita break dulu, kita kembali saat lagi hanya di Just Alvin. Buat aku pribadi, permata dalam hidup aku tuh keluarga. Kebiasaan apa yang bisa kalian lakukan di hari Natal, Chelsea? Kebiasaan Karena setiap minggu selalu rajin ya ke gereja. pastinya sih tukeran kado dan juga Oh pastinya. iya saya udah siapin ini. Wah. Yeay. Jamin. Selain tukeran kado pastinya kumpul dengan keluarga setelah itu ya makan bareng dan berdoa bersama. Itu tradisi Natal. Kalau Iya. Ciko? Sama, malam Natal pasti ke gereja, berdoa bareng segala macem. Kayak kita berdoa untuk ya terima kasih untuk Natal tahun ini dan kita flashback lagi apa aja udah kita lakuin dan apa yang mau kita dapetin di tahun berikutnya. Kita doa sama-sama, habis itu makan sama keluarga, kebaktian, ngumpul, tuker-tuker kado. Tukar-tukar kado pasti ada ya. Ya. Ini kan yang masih single. Kalau yang berkeluarga pasti beda kan? Beda. Feel-nya kan beda gitu. Feel-nya beda. Atmonya juga mungkin beda kan ya? Agak kaget begitu kata beda ya. Iya, beda. Tapi been Beda through tuh kan? lagunya Mario kemarin. Beda gitu ya. Nah, apa yang biasa dilakukan apa? Biasanya ya setiap kata biasanya ada artinya ya.
Gue tuh senang banget mengumpulkan album-album religi. Apapun. Jadi bukan hanya lagu-lagu Natal, tapi lagu-lagu misalkan lagu-lagu yang pokoknya religi ya, semua dari. Nah, kayak kalau Christmas itu kan biasanya suasananya kan. Kalau keluar tuh biasanya kalau keluar negeri itu biasanya berasa banget tuh dari Desember. Ya. Iya, itu culture-nya apa segala. Nah, gue biasa di dalam rumah tuh pagi-pagi gitu udah bangun, habis lari apa segala macam, pasang lagu Christmas. Anak-anak gue sekarang udah tahu-tahu lagu-lagu Christmas gitu yang mereka ikut-ikut nyanyi kayak gitu. Terus tapi biasanya di bulan Desember tuh ya banyak acara Natal. Jadi banyak nyanyi. Tanggal 25 pun kadang-kadang beberapa tahun yang setahun 2 tahun kemarin ada nyanyi. Ada Christmas dinner gitu nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jarang. Tukeran kado juga nggak ada ya? Nggak ada. Jadi memang dari dulu di keluarga gue sendiri juga nggak ngerayain yang seperti biasanya orang-orang banyak rayain. Jadi begitu ke sekarang nggak kebawa juga budayanya. Tapi memang kayak ngerasain suasana Natal, feel Natalnya. Cuman gue banyak gini loh, di Desember itu banyak tiba-tiba kan ketemu banyak acara, terus ketemu banyak temen kayak gini yang biasanya juga nggak ketemu kan. Terus kayak kemarin bisa nyanyi di satu acara, terus kita ketemu banyak teman-teman yang nyanyi juga gitu. Terus tiba-tiba kepikiran untuk bikin apa. Jadi kayak gue pikir ya ini satu bulan yang mungkin yang berbeda dari bulan-bulan yang lainnya, itu aja kali. Mungkin kayak gitu. Bulan berkah lah ya mungkin. Ya bisa dibilang kayak begitu. Buat kalian gimana? Apa yang dilakukan? Ada tukar kado juga? Harus nyiapkan 2 kado untuk masing-masing orang. Iya, cuma pasti gue yakin banget, lu pasti belum beli buat gue. Soalnya kalau di keluarga paling niat beli kado aku soalnya. Oh, gitu? Jadi udah ada pohon Natal, ada meja, terus ada beberapa kapas-kapas gitu disangka salju. Yang paling pertama ada kado di situ pasti aku duluan. Selalu tiap tahun gitu? Paling banyak ngasih juga dia yang ini. Kenapa nyiapin 2 sih, nggak 1? Satu? Satu nggak cukup gitu. Satu cuman kayak buka. Habisnya seru. Nggak sih, mungkin sebenarnya nggak perlu harus 2, kadang-kadang 1 juga nggak apa-apa. Cuma kita pernah masing-masing cuma kasih 1, setelah buka kado feel happiness-nya cuma that's it, selesai gitu loh. Memang setelah itu kita makan-makan sih. Cuma kalau 2 itu kita masih bisa sering ngebahas. Misalnya ini kado siapa yang beli, kadang-kadang tuh ada yang lupa. Kadonya itu siapa yang beli tuh lupa. Tapi memang nggak ada harus harga sekian, nggak ada yang lebih. Nggak, sebenarnya sih bukan masalah kadonya sih, masalah kita semua ngumpul satu tempat, ada yang ngerekam, habis itu kita makan. Tapi apa arti Natal tahun ini? Kalau kita ada ujian terberat apa yang dilalui selama tahun ini buat teman-teman? Sehingga menambah makna dari Natal ini buat kalian. Mungkin kalau aku bukan pribadi, tapi untuk di keluarga kali ya. Aku ngeliat Nadine sih tepatnya. Nadine ini lagi struggling banget untuk kerjaan, terus untuk love life-nya juga. Jadi hampir setiap hari itu dia mencoba menyembuhkan diri. Kalau dia lagi nggak sibuk, curhat gitu. Jadi mungkin di Natal tahun ini biasanya kalau ngobrol itu hanya basa-basi lah, sekilas. Tapi kalau tanggal 24 itu kita makan-makan itu selalu tanggal 24 malam. Itu mungkin karena kita ngumpul bareng dan presence of the Jesus-nya kan ada di situ kan. Aku yakin nanti pasti papa mama akan bantu dan kita juga akan ngomong benar heart to heart, karena itu yang kita cari. Kenapa The kita right tunggu? time, ya? Iya. Kalaupun kita makan bareng itu kalau bukan di hari Natal rasanya beda, karena satu preparationnya juga beda, mentalnya juga beda. Dan kalau tanggal 24 itu kita memang siapkan diri untuk tidak boleh ambil kerjaan. Nah, kita cuma Christmas sendiri sama keluarga. Kalau aku sih refleksinya bisa lebih berempati lagi sama semua orang. Itu paling penting ya. Iya, dan bisa kasih message kepada setiap orang, dari musik juga, dari kehidupan yang kita punya juga bisa jadi message sama setiap orang bahwa berempati itu penting banget gitu. Kehilangan seseorang yang dekat sama kita, yang udah lama dekat sama kita, bukan berarti kita harus terpuruk selalu dalam kesedihan. Dan yang aku dapat di tahun ini, kalau saya berdoa, Tuhan punya waktu, dan waktunya itu kapan, Dia yang tahu. Kalau aku setahun ini mendampingi mama saya, karena mama saya terdiagnosa kanker payudara. Jadi saya harus menemani ibu saya kemoterapi dan juga semua sampai sembuh. Nah, puji Tuhan sekarang mama saya sudah 0% cancer. Jadi dibalik sekarang kita bisa bersama-sama lagi dan bersyukur kita masih bisa merayakan Natal bersama untuk tahun ini. Senang rasanya gitu ya. Jadi semua maknanya sama kayak gue ya, bersyukur. 2015 yang akan datang, Resolusi?
Satu kata aja. Aku tetap keluarga. Keluarga. Tetap Berkeluarga maksudnya. Enggak, bukan, kalau buat aku pribadi Gak mahal kok satu kata saya. Kalau cuma 200 orang gak mahal. permata dalam hidup aku tuh keluarga. Ya, 2015 secara singkat. It's amazing. Amazing. Konser. Wah, mantap. Keren. Kita tunggu ya. Misha? Iya 2015 konser gua. Misha? 2015. Berarti Ini udah makin jaya. Kalau dari segi entrepreneur sih berharap sama yang di atas saja memberikan jalan terbaik. Dan itu juga salah satu tahun 2015 untuk semoga bisa lebih dekat lagi sama yang di atas deh. Amin. Amin. Baik, Merry Christmas. Terima kasih Raja Salvin. Dan Happy New Year 2015. Dan ini hadir menjumpai Raja Salvin. Mudah-mudahan saja apa yang saya sajikan di sini hari ini bisa membuka value lain dari mereka bersatu 2, 3, 4, 5 ke depan Anda. Sebagai penutup, sebelum kita dengarkan Rio nyanyi buat kita, Mau nyanyi? saatnya kita kasih kado. Nah, oke. Kunci rumah. Jadi masing-masing dapat ternyata. Ada deh. Nggak masalah besar kecil. Yang penting isinya. Rio Febrian. Pemirsa, sepanjang kita masih diberi kesempatan bernafas, sepanjang itu pula manusia terus berproses untuk mencari makna dirinya. Melalui segelintir ujian serta sederet kebahagiaan. Dan kesempatan adalah satu kata yang teramat mahal, karena dengan kesempatan itu kita bisa merasakan kasih yang maha kuasa. Hingga akhirnya yang tersisa hanyalah rasa bersyukur atas semua perjalanan dan menyambut next chapter dengan penuh kelapangan. Kali ini saya mengundang sahabat Jas Alvin dengan penuh sukacita datang ke Jas Alvin untuk menyambut Natal dan menyongsong tahun baru 2015 dengan harapan baru. Langsung saja saya undang sahabat Jas Alvin yang pertama, ada Chico Jericho di Jas Alvin. Chico. Yap. Mas Alvin. Akhirnya, apa kabar? Sehat? Sehat. Wah, Gimana kabar? so far so good. Jadi kita ucapin selamat dulu buat dia ya. Congratulations, aktor terbaik 2014 Festival Film Indonesia. Luar biasa Mas Alvin, puji Tuhan. Pernah kebayang? Terima kasih. Tiba-tiba Ya, waduh, nggak pernah kebayang sih. Tapi dulu suka bercanda-bercanda aja sama teman kalau lagi ngobrol kayak gimana kan. Wah, gimana ya kalau suatu saat gitu, saya megang Piala Citra. Luar biasa kali ya, Piala Citra kan penghargaan yang udah lama kan, udah tua, dan siapa yang nggak tahu Piala Citra gitu Mas Alvin. Itu kayak, aduh luar biasa banget, saya nggak kebayang. Dan ini merupakan kado Natal yang paling istimewa dari Tuhan untuk saya. Untuk masuk nominasi aja, dari bisa bareng sama para nomini, saya udah sangat bersyukur. Dan itu saya ngerasa kayak, oh my God, thanks God gitu. I feel so blessed. Iya, yang kayak kebetulan ada acara juga, mau sharing sedikit nih, kayak ada acara juga tanggal 6 kemarin, bentrok sama acara FFI. Ada teman yang kayak ngundang kayak, ayo dong kita ngumpul rame-rame gitu kan, ini acara kapan lagi. Terus ya saya balik ini ya, tapi kan ini Piala Citra, kapan lagi saya masuk nominasi. Terus kayak teman ngomong kayak, ya lo kan baru nominasi, belum tentu menang, udah mendingan kita kesini, kita ngumpul sama-sama apa segala macem. Ya dalam hati saya kayak, bukan masalah menang atau apa, saya senang aja bisa ngumpul bareng aktor-aktor yang udah senior apa segala macam di sana, biarpun saya cuma nominasi di sana gitu. Apalagi dengan FFI format baru ya, Iya, yang refresh sekarang kan. refresh, dan sistemnya kan sekarang ballot gitu kan, tabulasi. Ini like it's a sign ya, mau tetap harus berangkat dan ternyata menang gitu. Iya, puji Tuhan sih, luar biasa. Oke, tapi mendalami karakter sehingga harus tinggal ke sana, tinggal di Ambon ya, berinteraksi dengan penduduk setempat, dialeknya belajar. Jadi saya dari timur kan kisah nyata, Mas Alvin. Kayak rasa yang dimiliki oleh Sanita Wainela sama rasa yang dimiliki oleh Chico udah jelas berbeda. Jadi di saya dari timur, saya benar-benar coba keluar dari comfort zone saya harus belajar dialek, saya harus mempunyai rasa yang seperti dimiliki Sani, dan bagaimana caranya saya menghidupkan sosok Sani itu dalam diri saya kan. Chico nggak pernah ngalamin masa konflik seperti apa. Dan menurut saya dialek itu bukan dihafalin, dipelajarin, tapi dialek itu
mengalir begitu aja menjadi suatu kebiasaan. Jadi saya memutuskan, saya ngobrol sama Angga, ya natural, ngobrol sama Angga gimana kalau saya stay di Tulehu. Angga akhirnya boleh stay di Tulehu karena dialog Maluku itu kan bermacam-macam. Iya. Maluku Paso, Maluku Wai, Maluku Tulehu itu beda-beda Mas Alvin. Masing-masing beda. Tidak sekedar memerankan karakter dalam sebuah film ya Cik ya. Betul. Tapi ikut merasakan Iya. sampai Dapat pengalaman batin yang luar biasa sih. Terus ada A Copy of My Mind. Copy ya? of My Mind. Joko Anwar udah selesai syuting juga. Udah selesai. Ini menarik juga kan? Itu menarik Karakter yang juga. berbeda. Karakternya berbeda dari Sunny. Kalau di A Copy of My Mind itu jadi tentang potret Jakarta yang sekarang yang macet. Iya. Tapi ini diambil dari masyarakat yang middle dan dari bawah, menengah ke bawah. Terus tentang ada politiknya juga. Ya, nge-build karakternya juga Bang Joko lebih kayak ngobrol. Jadi kebetulan di sini saya memerankan tokoh sebagai Alex. Alex itu kan bukan, ini nggak ada dari fiktif lah. Ya. Jadi gimana kita mau bentuk Alex itu kayak gimana, latar belakangnya kayak gimana gitu. Itu dikasih kebebasan sama Bang Joko Buat ekspor itu ya. untuk eksplor. Lalu nanti ada filosofi kopi. Nah, Filosofi kopi. Ini menarik semua. Ya, Selalu dapat karakter yang menarik ya, Cik. betul. Saya cenderung mencari yang ada challenge-nya gitu, jadi bikin saya lebih semangat. Picky nggak ya? Memilih ya sebetulnya. Memilih. Akhirnya. Nah, saya cenderung nyari yang ada tantangannya supaya saya bersemangat untuk ngelakuin itu, untuk mencari itu, untuk mengejar itu. Biasanya kalau emang nggak ada challenge kan jalan ini juga kurang bersemangat atau kayak gimana pastinya kan Mas Alvin. Kalau yang menariknya di filosofi kopi, Barista. ya selain barista di sini ini film pertama saya menjadi co-producer. Nah, itu dia. Di belakang layar juga, Betul. di depan layar. Jadi belajar gimana developing script, terus pemainnya kayak gimana. Itu saya ikut meeting, terus kayak how to deal with a sponsor, itu ikut sama Angga. Jadi masih banyak belajar juga. Menarik ya. Maksud aku gini, udah mulai melangkah ke arah situ gitu. Kelihatannya benar-benar fokus ke film kelihatan. Betul. Emang kebetulan dari dulu hobi nonton film. Iya. Dari orang tua, papa juga suka nonton film. Terus dulu sempat pikiran gimana ya suatu saat kalau gue ada di situ. Dan ternyata terbukti. Iya. Tapi gini, memerankan satu karakter dan karakter lain dengan banyak film ini berbeda-beda, menanggalkan itu untuk masuk ke berikutnya kan nggak mudah kan. Betul, kayak kemarin itu habis syuting dari Cahaya Dulu dari ya Ciko Timur. kan rapi. Iya, iya. Tiba sekarang ada style baru gitu kan. Ya kan style barunya gitu kan. Betul, kayak kemarin pada saat syuting Cahaya dari Timur ada film berikutnya Seputih Cinta Melati. Karena prosesnya lama waktu di Cahaya dari Timur sekitar 7 bulan sama syuting untuk ngelepasin si Saninya itu yang sulit kemarin. Kayak banyak orang yang ngerasa kayak jalannya kok beda Ciko, terus kayak cara duduknya, cara makannya apa segala macam, dan itu sampai orang tua sendiri yang ngomong, sampai mama papa itu ngomong, kok beda sih jadi begini gini. Oh iya, iya, pelan-pelan kayak sadarin lagi pelan-pelan. Mau nggak mau ya harus. Mau nggak mau. Tapi dengan kesibukannya makin banyak, film makin, apalagi nanti menang nih kan, udah menang kan, Waduh. automatically percayalah itu kan lebih ada ini lagi kan, gaungnya lagi. Sempat punya waktu untuk hiburan pribadi? Masih ada waktunya? Mas, harus. Kita break dulu, kita kembali saat lagi hanya di Jasa Alvin. Dia datang, Nadia lagi magang kerja di sana. Tapi begitu dia masuk, saya dan Nadia langsung kelihatan, dia siapa gitu loh. Karena auranya keluar sekali pada saat dia masuk. Cik, tapi fokus ke dunia kerja dengan sekian banyak kegiatan, ya. Sementara punya ujian dalam kehidupan juga nih. Ya kan, lewatnya bersamaan gitu kan, gak gampang kan. Iya, Masalah itu dia. pribadi pula gitu. Nah, Betul, gimana betul. cara kamu untuk bisa maintain keduanya dan bisa fokus dua-duanya? Beratnya sama loh kelihatannya ya. Gimana ya, pikir positif aja sih Mas Alvin, jalanin aja kayak di balik segala sesuatu pasti kan Tuhan menyediakan segala sesuatu yang lebih baik lagi. Jangan lihat ke dalam masalahnya Mas, kayak gitu sih, saya lebih ke situ. Jangan lihat ke dalam masalahnya. Iya betul, kayak pasti ada segala sesuatu yang baik yang akan Tuhan sediakan nantinya gitu. Bagaimana kamu melihat kehidupan kamu yang sekarang? Sekarang sih luar biasa sih, saya lebih bersyukur gitu. Saya minta film, Tuhan kasih 3 langsung.
Itu udah sangat luar biasa menurut saya. Pernah minta pasangan? Sering sih berdoa ya, bagaimanapun juga kan ada teman sharing apa segala macam kan pasti lebih asik ya kan, kayak lebih enak lah pasti. Berdoa, tapi saya yakin pada waktunya pasti Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang indah pada waktunya. 5 years and 6 months, 5 tahun 6 bulan bukan waktu yang sebentar kan ya? Betul Mas. Berjalan bersama, selalu bersama, tiba-tiba dihadapkan bahwa prinsip keduanya untuk tidak bisa disatukan kembali. How do you see this? Kalau dibilang serius sih serius banget sih, kayak Karena udah melihat kalian udah kayak benar. kamuan kan kalau kita Iya, lihat. iya. Udah deket banget segala. Ya 5 tahun 6 bulan sih, tapi ya memang bukan jalannya mungkin ya itu kenyataannya dan itu nggak bisa dipaksakan kan. Sudah bisa move on? Awalnya sih emang berat, soalnya kan emang udah lama juga. Sampai sekarang juga kadang masih ada pikiran tuh kayak gimana, tapi ya oke lah. 8 bulan ya, kurang lebih 8 bulan ya? Iya, tapi ya aku balikin lagi kayak kalau aku bawa sedih apa segala macam ya keadaannya juga akan seperti itu dan nggak akan berubah. Jadi buat apa dibawa sedih? Tapi nyatanya juga toh sampai sekarang juga masih berhubungan baik juga gitu. Kita boleh punya kemauan, tapi kalau misalnya di atas menyatakan tidak, kita nggak bisa memaksakan itu kan. Tidak yang terjadi ya. Oke, saya akan panggil sahabat Jas Alvin yang lain. Ada Chelsea Islan di Jas Alvin. Chelsea, hai. Halo. How are you? Finally you're here. Chelsea sebelah sana. Nah, sebelah. Oke. Iya. Oh, saya bilang segar banget loh kalau lihat. Segar emang? Iya kan? Luar Masih ingat biasa. ya pertama kali kita ketemu 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Ada sebuah event besar dari majalah online ya online magazine di mall besar. Kemudian saya ketemu dia, saya dan Nadia lagi duduk karena kita jadi pembicara di situ. Oke. Dia datang, Nadia lagi magang kerja di sana. Anak kecil biasa, gak berani lihat mata kita gitu duduk. Tapi begitu dia masuk, saya dan Nadia langsung kelihatan. Dia siapa gitu loh. Karena auranya keluar sekali pada saat dia masuk. Tapi kamu masih nunduk ya? Iya. Masih ingat momen itu? Masih ingat ketemu pertama kali sama Mas Alvin sama Mbak Nadia Hutagalung sama Ibu Esther Iya, juga. betul. Terus kita bicara-bicara soal saat itu kan Mbak Nadia masih jadi juri buat Asia's Next Top Model. Seru sih. Sekarang, nah ini paling baru kan? Mary Riana. Iya. Film keberapa ya? Mary Riana itu adalah film ketiga saya, Ketiga. tapi sebenarnya untuk syutingnya itu adalah yang keempat karena film ketiga itu sebenarnya dibalik 98, tapi yang tayang duluan Mary Riana Mimpi $1 juta. Tantangannya apa? Berperan sebagai seorang Mary Riana yang dikenal orang sebagai motivator dan lain-lainnya. Tantangannya sebenarnya lumayan banyak ya dan saya harus bertanggung jawab atas perannya Mbak Mary dan atas semua aku harus membawakan apa ya namanya Mbak Mary itu sendiri gitu dan pastinya Mbak Mary Riana sendiri sudah punya base dan crowd sendiri jadi saya harus bisa memerankan sebaik mungkin. Apa yang bikin kamu berubah kayak sekarang ya? You look totally different compared to 3 tahun yang lalu loh. Betul, 3 tahun lalu dia nggak bisa eye contact sama kita, dia begini. Iya. Sekarang dia bisa dengan begini lihatnya gitu. Iya, jadi 3 tahun yang lalu aku merasa bahwa mungkin aku belum ketemu sama banyak orang gitu. Mungkin karena lingkungannya hanya di sekolah dan di sekolah pun juga aku termasuk yang mungkin nggak terlalu vokal sebenarnya, nggak begitu yang misalnya ditanya guru nggak langsung bisa jawab gitu. Jadi mungkin setelah selesai sekolah itu aku bertemu dengan lebih banyak orang lagi dan setelah bertemu dengan banyak orang akhirnya mungkin kayak bertukar ilmu dan yang lain-lain akhirnya kayak I gain spirit gitu, lebih kayak semangat terus kayak mungkin lebih banyak wawasan yang aku pelajari dari orang. Oke, terlibat dalam filmnya Lukman juga. Iya, betul. Tragedi Di balik 98. Iya, itu tentang peristiwa 98. Tapi film itu mungkin memang backgroundnya tentang kejadian 98, tapi sebenarnya diangkat dari film itu tentang keluarga dan juga tentang mencintai sesama gitu. Karena kan saat itu kan krisis moneter dan yang lain-lain. Nah, kita ingin mengangkat gimana sih caranya bisa damai satu sama lain gitu. Jadi positif aja. Mirip ya? Mirip loh. Jangan-jangan ini Mbak Mary. Nah, jangan-jangan ini Mbak Mary bukan Jangan-jangan Chelsea ini Island. Chelsea Island. Island dia panggilnya. Pulau. How do you see yourself now compared to yang sebelumnya?
sangat berbeda karena Karena cepat sekali loh karirnya, terbilang cepat Iya, ya. luar Iya, biasa. kalau yang pas kita ketemu waktu itu kan masih yang kayak, ya aku masih kayak belum, belum terlalu banyak ketemu dengan orang-orang yang bisa memberikan influence kepada aku gitu. Jadi sekarang mungkin aku dapat influence misalnya dari Mbak Mary, itu juga influence-nya sangat besar gitu, kayak memainkan film dan memerankan sebagai Mary Riana juga itu memberikan influence yang sangat besar. Dia ajarin aku gitu-gitu, dan juga selain itu juga ketemu dengan misalnya para sutradara-sutradara yang lain, itu juga mereka ngajarin aku gitu. Jadi sebenarnya mungkin perjalanan yang 3 tahun ini Dia kayak fast learner soalnya. Iya. perjalanan 3 tahun ini benar-benar isinya belajar dari orang langsung, jadi kayak teori langsung gitu. Kalau misalnya di sekolah kita masih yang kayak ya belajar belajar teori, tapi di sini teori dan praktek gitu. Makanya sekolahnya dibanding dulu. Iya. Sekolah langsung jadinya, bukan sekolah yang duduk Oke, di kelas gitu. kita break dulu, kita kembali saat lagi hanya di Just Alvin. Dari acting itu juga jadi bisa merasakan jeripaya orang lain gitu. Justru pendidikan yang kayak gini nggak bisa dicari di tempat lain. Sekolah Betul. pun nggak. Pertanyaan sama saya ajukan pada Ciko tadi. Picky nggak kalian? Memang harus picky, harus Iya. milih. Chelsea juga kelihatannya seperti itu ya. Benar nggak tahu? Correct me if I'm wrong. Iya sih, aku memang picky sih kalau milih film. Mungkin kayak menurut aku memang setiap orang harus ada idealisnya sendiri-sendiri sama prinsip masing-masing gitu. Wow, 19 tahun loh usianya. Pemikirannya udah kayak gini kan gitu. Setiap orang harus punya prinsip. Kalau menurut aku sih makanya kalau milih film mungkin harus nggak bisa asal ya. Tapi bukannya kita mau kayak maksudnya sombong atau gimana. Iya. Tapi memang mungkin setiap orang memang punya haknya masing-masing kan. Dan kalau aku sih aku apa aja itu, maksudnya aku nggak ngelihat dari perannya sih sebenarnya. Aku nggak ngelihat maksudnya dia karakternya gimana. Tapi lebih ke ceritanya sendiri gitu. Dari ceritanya itu penonton bakal gain apa gitu, ada moralnya nggak, ada Message-nya apa, iya ya? message untuk penonton, message untuk semua orang, untuk masyarakat apa gitu. Bahkan untuk diri kita sendiri ya. Iya, Itu untuk dapat tadi di kita film sendiri karena Saya dari Timur. biasanya kita kalau misalnya lagi peranin film, menurut aku ya, aku juga jadi belajar gitu. Kalau perannya menantang, aku jadi pingin belajar terus gitu. Iya, iya. Nah Kayak ada jadi, tantangan gitu nah ya, jadi iya, lebih semangat kan? betul. Makanya kayak aku pingin dapat film yang lebih menantang gitu sih. Sudah dapat kan yang host Cokraminoto dengan Mas Garin Nugroho? Itu Udah kan? sangat menantang. Nah itu. Mary Riana pun juga menantang sekali, dan di balik 98 juga. Jadi perjuangannya luar biasa juga. Banyak ya film kamu ternyata ya. Masih taekwondo nggak? Kalau taekwondo pas masih kecil, sekarang udah nggak pernah Diving? lagi. Ini agak tomboy Iya. dari kecil nih, gitu loh. Kalau diving sih kayaknya terakhir 2011 pas aku masih ikut diving club di sekolah gitu. Terakhir kita ke Tulamben. Ke ini shipwreck yang di Tulamben. Terus main go-kart juga. Go-kart SD suka banget. Jadi dulu tuh SD aku mainnya sama kebanyakan laki-laki gitu. The only girl yang ikut taekwondo sama go-kart. Diving juga cuman ada sekitar 5 perempuan Sepeda yang juga masih ya? Sepeda juga, sepeda. Buat Masih ada waktu olahraga buat diri biasa. sendiri Chelsea. Untuk diri sendiri mungkin 1 minggu aja. Dengan siapa di-share biasanya kalau Sabtu Minggu? Dengan keluarga, dengan orang tua sih biasanya. Dengan keluarga aja? Iya. Nggak dengan teman-teman yang lain? Oh, dengan teman-teman kadang-kadang, tapi karena teman-teman aku semua udah pada kuliah, jadi mereka udah punya kesibukan masing-masing. Tapi rencana ngelanjutin kuliah masih terpikirkan? Karena kan Chelsea Masih. tetap menganggap bahwa pendidikan adalah yang penting sekali. Iya, betul-betul. Pendidikan tetap nomor 1 buat aku, tapi mungkin masih harus dipending dulu. Tapi kalau menurut aku mungkin kalau misalnya Tapi kita dapat pendidikan juga di iya, bidang yang sebenarnya lain. betul. Pelajaran Aku setuju hidup, banget. ya Aku kan, setuju sosial, banget. apa segala Iya. macam kayak Dan itu nggak bisa kayak di dibeli film, loh itu. Iya. aku dapat pengalaman Priceless. hidup. Kayak aku jadi dapat segala sesuatu yang kita peranin di Iya. karakter tersebut, Iya, dan iya. itu susah didapat. Susah Menurut banget. aku sih jadi Benar. aktor itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Itu aktor merupakan ibadah juga menurut aku, karena kita Iya. memerankannya dengan ikhlas. Kita masuk kita menjadi seseorang. Kita bernafas ini, tapi bernafas bukan sebagai Ciko atau Chelsea. Iya. Dan Chelsea sebagai Mbak Mary Riana. Kemarin tiba-tiba jadi Sunny, dan aku merasakan pada saat itu kayak, wah gila, Sunny ngalamin itu. Jadi aku dapat pelajaran hidup, jauh lebih mensyukuri hidup aku gitu. Menurut aku
jadi aktor juga kita masih bersekolah, kita sampai sekarang masih sekolah. Iya, kita tuh Bekerja pun adalah ibadah ya. Bekerja betul. adalah ibadah. Aku setuju banget karena jadi dari acting itu juga belajar lagi dan juga jadi bisa merasakan jeripaya orang lain gitu. Justru pendidikan yang kayak gini nggak bisa dicari di tempat lain. Sekolah Betul. pun nggak bisa. Jadi kita sebenarnya ini udah Ini kan sekolah proses sebenarnya. belajar juga, Ini sekolah proses juga ya. pembelajaran, proses Learning by doing. Iya, Betul. benar. Dan proses hidup juga menurut aku. Betul, setuju. Benar. Kayak dulu aku cita-cita kayak pengen jadi pilot gitu, tapi nggak kesampaian. Akhirnya aku jadi aktor sekarang. Aku bersyukur aku sempat kebayang kayak, oke, gue jadi aktor, gue bisa jadi siapa aja. Bisa entah gue bisa jadi pelatih sepak bola. Mungkin gue suatu saat gue jadi pilot dan gue akan ngerasain jadi pilot itu seperti apa. Karena jadi aktor itu bukan pura-pura kan. Iya, Jadi kita apa benar yang- harus into feel. the character, Betul. feel, Kita udah harus pakai ada feeling, udah bukan Seru banget acting. sekali. Betul. Kita harus ada soul, bener Iya, nggak? soul. Makanya tadi aku bilang soul to soul nih, Iya, harus iya, iya. connected. Itu seru. Karena Batin. kalian bukan memerankan, kalian jadi orang itu. Jadi beneran. orang itu udah bukan memerankan Bukan lagi. acting sebetulnya Iya. kan, Iya. masuk ke situ ya. Tapi bicara soal perayaan Natal, sejauh ini seorang Chico dan seorang Chelsea memaknai agama dan kepercayaan itu sebagai pegangan hidup seperti apa sih? Kalau saya sendiri, saya maknai agama itu segala sesuatu yang mengajarkan saya untuk berbuat baik, mengajarkan saya kasih, mengajarkan saya untuk mengenal sama Sang Pencipta lah, gitu. Karena jadi selamat pribadi saya. Chelsea? Kalau menurut aku sih, aku lebih dari agama itu aku ingin berbagi sama orang lain. Jadi lebih sharing gitu ya, maksudnya kita jadi care tentang orang lain, kita juga share sama orang lain gitu. Dan menurut aku semua agama tuh sama aja sebenarnya gitu. Tapi gimana caranya kita apa ya? Bersyukur dan give thanks to God kali Betul, ya. betul. Mungkin dari situ gitu. Dan aku nggak pernah nggak ke gereja setiap minggu. Iya, iya. Kayak aku bersyukur atas semua yang sudah diberikan sama Tuhan Yesus. Kita break dulu aja, kita kembali saat lagi hanya di Just Alvin. Nah ini dulu. Kadang-kadang kalau lo udah bener, ya kadang-kadang lo walaupun udah salah, dikasih tahu, lo juga nggak mau dibilang salah. Masa keluarga jadi bawa sini. 1, 2, sekarang kita panggil 3 yang lebih ramai lagi ya. Wah. Ada Rio Febrian, ada Marcel, ada Misha Chandra Winata. Di Just Alvin. Jadi sebenarnya Merry Christmas. Nanti dong ada. Nanti ada ya? Oke, oke. Duduknya diatur. Nah, sebelah situ dong. Yang kembar situ. Nah. Aja dulu di sana. Oh ya, yang mau nikah tanggal. Yang mau nikah di sini. Iya, yang mau nikah. Iya, kalau yang tengah lagi asik mengunjungi tempat lokasi syuting. Bawain sepatu. Yang tengah, iya kan? Hus. Yang tengah kan, yang tengah kan dengan bintang sinetron. Yang paling sini dengan orang advertising. Itu beda-beda memang. Katanya sih ini mau nikah tahun depan. Nah, 28 mau nikah katanya. Kenapa aku ngomong kayak gitu biar banyak dapat doa. Amin. Ya banyak dapat sponsor lah. Jadi kalau bisa nikah ya. mau kayak yang sebelum itu tuh. Sponsor semua ya? Kalau bisa 10 days gitu tiap hari gitu ada dia kan itu. Udah alum. Yo, jadi punya grup baru. Apa tuh? Bertiga itu trio Oh. dengan Semi Simorangkir Sama Semi, sama dan Marcel. Marcel. Iya. Itu luar biasa. Itu yang lihat-lihat yang gondrong-gondrong langsung meleleh. Wah, Laki-laki gondrong. Itu suaranya kan wah, bertiga. Aku pikir grup baru lagi tadi 3. Jadi udah bikin 3 Mau lagi. dibikin lagi Next diolah. project tapi tahun 2015. Lagi diolah. Iya, Nah, ini, ya, itu kan kalau yang Marcel sama Semi sama Rio itu project suksesnya. Kita ntar coba project gagalnya. Project gagal di suara, tapi muka nggak gagal. Kalau kita kan gagal semua tuh bertiga. Dipuji sama dia. Dipuji, iya. Jadi itu grup Itu ya kemarin. seasonal. Iya sih sebenarnya. Jadi satu konser kemarin namanya konser generasi patah hati. Oh. Kalau bikin di Ambon konser generasi patah-patah. Patah-patah bro. Iya kan? Enggak sih sebenarnya ya ada nanti bakalan ada beberapa kota juga.
Jadi bikin album baru? Enggak album, cuman konsep panggungnya aja. Kan karena mungkin dari kita bertiga latar belakangnya sama, lagu-lagunya sama, banyak lagu-lagu melo gitu. Terus tapi dengan karakter suara yang berbeda-beda gitu. Jadinya ya pengen aja bikin sesuatu yang Tapi di album terbaru Rio sendiri kan ada rekamannya di luar. Iya, album baru yang mau keluar ya di Swedia kemarin. Terus aransemennya dari Dekat ke Jerman. Nah, dia dekat ke Jerman. Iya kan? Aransemennya dari aransemennya ya mereka. Jadi gue bikin lagu di sana. Terus jauh-jauh amat sih. 2 minggu. Ini sebenarnya kerjasama sih. Karena memang ada kerjasama dari label yang di sini sama studio di sana. Jadi bikin lagu di sana, terus mereka ngerjain musiknya. Yang lagu-lagu aransemen musiknya? Aku kerjasama sama 3 arranger di sana. Jadi salah satunya itu ada namanya Olof Linskov gitu, dia yang bikin Suju, EXO gitu. Itu dia. Ya, terus ada satu mereka satu tim arranger gitu, 3 orang, anak-anak umur 19 tahun gitu, kayak Chelsea gitu ya. 19 tahun, terus mereka nanya, gue boleh denger lagu-lagu lo nggak yang sebelum album gue kasih, ini album gue gini. Oke. Lagu mana yang mereka suka? Ya mereka hanya dengerin sih sebenarnya. Oh, gitu. Gue basa-basi nih kan. terus gue bilang, lo kasih denger lagu lo dong ke gue pengen tahu ya lo musiknya kayak apa. Gue denger gitu. Ini Taylor Swift, gue bilang gitu. Iya, kemarin kita disuruh ngerjain Taylor Swift gitu. Iya. Boleh. Gitu ya. 19 tahun loh. Gila, 19 tahun begitu. Jadi ini juga 19 tahun. Iya, makanya kan tadi bilang. Jadi sekarang orang-orang yang 19 tahun tuh memang cepat sekali nggak? 19, 23, 24, 27. 18. Jangan nggak percaya begitu dong. Itu hanya umur lah. Hanya umur, ya benar. Nasib dan pengalaman. Kalau orang sekali. yang mau menikah Dan dalam waktu goyangan. dekat, memang begitu cara berbicaranya. Udah wise banget tadi ngobrol gue. Saya terima kasur, spray, bantal, saya terima semua kok. Saya terima nikahnya. Oke, kalian berdua ya kan ini jiwa entrepreneurship-nya tinggi sekali. Masih muda kayak begini, sudah mulai nggak begitu sering mau tampil di sinetron dan mulai lebih suka bisnis ya. Mungkin karena sama kayak bayi ya, waktu pertama kali dia ingin belajar jalan, pengennya kan jalan terus. Nah, di dunia entrepreneur ini baru, dan karena celahnya ada, kesempatannya ada, dan disupport juga dari keluarga, dan kebetulan Misha juga ikutan sekarang. Jadi kenapa nggak diambil? Karena menurut aku sih kesempatan itu nggak mungkin datang 2 kali. Kalau kita gagal, mungkin gagal bisa sekali 2 kali. Tapi namanya gagal sekali 2 kali, percobaan untuk lebih suksesnya pasti bisa 5 kali lebih besar. Jadi kenapa enggak? Tapi variasi bisnisnya banyak loh, ya kan? Otomotif ada. Ini dekat sini bengkelnya, dekat sini. Persis dekat sini nih. Persis. Jadi kalau mobil-mobil metro rusak, saya bisa betul ya. Dia pintar, karena dia dagangnya kenceng gitu. Tapi Mini Cooper nggak bisa. Untuk jenis tertentu. Buset. Restoran juga ada. Tapi kalah, kalau makanan saya tuh kalah dengan restoran Thailand. Oh iya benar. Yang ini bahaya. Bahaya ini. Kalau saya datang, saya temenin Ciko. Boleh dapat tempat duduk? Enggak mas, rame. Oh iya udah saya keluar. Udah bisa begitu dia. Udah bisa saking penuhnya loh. Tapi pernah nyobain belum? Udah dong. Si dia Tong. Iya. Enak mau apa? Itu mie itu enak sekali tuh yang apa itu? Patai. Mantap lah pokoknya. Enak lah. Jadi ya sama-sama lah kayak Ciko lah. Maksudnya restoran bisnisnya F&B kalau di Jakarta tuh selalu naik lah, update terus, dan untungnya 300% ya. Luar biasa. Iya, jadi ya Minimal 200. minimal 200. Sama bikin restoran juga. Iya, bikin restoran. Jadi enggak enak. Kebuli dia. Jadi ya kayak gitulah, karena melihat ada kesempatan yang kita ambil lah. Demand-nya ada kan? Ya tapi nggak itu aja kan? Bikin, itu bawa apa itu? Oh, ini. Iya, ini jualan tas. Mending lo kasih deh. Kita bisa bikin lagi. Langsung sih banyak. Nanti Cuma bumbung ini karena tas paling pertama pernah dibuat. Jadi karena bumbung Historical ini, tinggi ya? ini value-nya ya nggak usah nangis, kan tadi kejadian. sama tas. Lagi jadi. Oh jadi belum? Jadi tak kasih aja deh. Tak kasih aja ya. Jadi berhubung ini tas paling pertama.
Ini historicalnya ini boleh. Tadi tanya-tanya Iya. Jadi kalau Lain. pas waktu di beda. orang Kalau tua yang gue lebih tua nanya ya, datang. lebih tua ya. jadi nanti di Itu situ anak pas saya taunya mikirin. Mas Alvin jangan lupa nanyain itu ya biar langsung datang. Iya. Biar semuanya ada. jadi dalam situ isinya banyak semua, ada mantan-mantan gue, ada sepatu bekas. Nanti juga dikasih tahu. Gue ya. Anti air Iya, ya, anti air. Itu anti air. Jadi itu anti air. Jadi konsep itu pertama kita buat karena pengen buat anak muda, plus anak-anak zaman sekarang kan kita nggak bisa kalah dengan motor. Motor itu kan banyak banget di Jakarta. Iya. Dan motor gede tapi nanti gue kasih special desain khusus Mas Rio gitu. Oh, ini bisa desain. Bisa. Jadi anaknya ini kita air tuh mantul ya? air mantul. Air mantul. Jadi kita MTO. Jadi ada orang yang mau pesan bisa minta tolong sama kita, nanti kita bantu desain. Bikinin dong satu buat Jack Alvin. Nanti dibikinin juga. Gede di sini gue. Enggak, mestinya Jas Alvin jadi begitu kelar, bintang tamunya semuanya dapat tas dari lo. Oh tenang, banyak kok. Gitu dong. Ya kan? Kalau bentuk kerjasamanya bagus ya. 5% ya? 17 Januari akan mulai syuting untuk film thriller ya. Iya, film thriller. Pembunuhan. Untuk kesekian kalinya seorang Marcel memerankan karakter yang Mati. 4 kali ya. Iya, 4 kali. Wow. Di sinetron Spesialis. 3 kali. Salah satunya yang bareng sama Ciko, saya juga mati. Ketusuk pisau dapur. Adegannya itu ya. Iya, dan benar-benar dibuat dramatis. Pisaunya kelempar di sini mati. Saya bingung, di sini kok mati? Kalau di jantung iya nggak apa-apa. Di sini saya mati. Yang kedua mati ketusuk sama paku di mata, mati juga. So muka lo muka buat dimatiin kali ya? Ya mungkin spesialis ya, tapi nggak cocok untuk hidup gitu. Kayak arti hidup bukan Marcel, arti mati Marcel gitu. Tapi sebenarnya bagus, sebenarnya bagus. Ada segmennya sendiri jadinya ya. Segmen mati ya. Segmennya mati ya. Jadi bagi semua yang mau punya film, mau bikin film nih mati, Marcel aja, pasti dia mau gitu. Stereotipnya itu jadi. Jadi mau drama, mau thriller, mau komedi. Susah kan bikin stereotip untuk seseorang, karakter seseorang kan sebenarnya kan susah kan. Kalau mau dibikin karakter mati terus. Iya, mati di dalam kehidupan perfilman, tapi dalam kehidupan nyata semangatnya tidak pernah mati. Sejatuh. Orang mau nikah tuh kayak gitu. Optimis. Tapi pas sudah nikah baru. Saya baru bilang, saya untuk kenal dia kurus. Oh udah lama itu, umur 17. Umur Chelsea. Berapa tahun yang lalu lah? 19. Beda banget sama sekarang. Sekarang kan selalu arguing, bukan arguing in a good way ya. Iya kan? Nggak ada kalau mau gue sih not in good way. Oh gitu. Aku lebih banyak ngalah ini. Udah sel menang deh. Udah sel. Nggak, kalau aku mikirnya kalau aku nggak salah, aku nggak mau disalahin. Tapi ada kadang-kadang kalau ini dulu. Kadang-kadang kalau lo udah bener, ya kadang-kadang walaupun udah salah dikasih tahu, lo juga nggak mau dibilang salah. Masa keluarga jadi bau sini.